Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduka wa nashkuruka ya Allah ya dzal jalali wal ikram ya rabbal alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim ibnil karim al-Mustafa al-Mukhtar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara perbuatan-perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah adalah perbuatan zalim. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, zalim itu apa? Para ulama memberikan sebuah definisi, zalim adalah wad'us syai', meletakkan sesuatu li ghairi mahalli, pada tempat yang tidak semestinya. Dan ini bisa diartikan orang yang menyalahgunakan wewenang, orang yang menyalahgunakan jabatan, orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Karena menyalahgunakan sesuatu itu sama artinya dengan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Adz-dzulmu tsalatsa", bahwa perbuatan zalim itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah zalim yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Zalim yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah adalah orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Misalnya ada orang yang menyembah kepada bulan, bintang, matahari, atau kepada benda-benda yang dipertuhankan, yang dalam istilah agama kita itu disebut perbuatan syirik. Orang yang melakukan perbuatan syirik kalau semasa hidupnya dia masih sempat bertobat, dia masih sempat beristighfar, mohon ampun kepada Allah, maka orang ini golongan orang-orang yang masih beruntung. Sebab Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya akan memberikan maaf, akan memberikan ampunan kepada orang tersebut. Yang gawat adalah jika orang yang berbuat syirik
dia belum sempat bertobat, dia belum sempat beristighfar, mohon ampun kepada Allah, kemudian kedahuluan mati, maka berarti dia mati dalam keadaan musyrik. Naudzubillah. Kalau demikian, di alam akhirat kelak dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah walaupun seandainya amal kebaikannya memenuhi langit dan bumi saking banyaknya. Tapi dia tetap tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Itulah yang dimaksud dengan dosa syirik yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah, di mana pelakunya belum sempat bertobat kepada Allah, sudah kedahuluan mati. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik adalah zalim yang sangat besar. Yang kedua, zalim yang mudah diampuni oleh Allah. Zalim yang mudah diampuni oleh Allah adalah perbuatan dosa kepada Allah, bukan kepada manusia. Perbuatan dosa kepada Allah selain dosa syirik. Misalnya sholat subuhnya sering kesiangan. Sudah waktunya haji dia enggak mau berhaji. Sudah waktunya zakat dia tidak mau berzakat. Dosa-dosa kepada Allah selain dosa syirik, kalau dia mau minta ampun, memohon maaf kepada Allah, bertobat kepada Allah, sangat mudah akan diampuni oleh Allah. Bahkan seandainya dia belum sempat bertobat, dia belum sempat mohon maaf kepada Allah, kemudian kedahuluan mati, maka ini nanti kelak di alam akhirat akan dipertimbangkan, akan diperhitungkan antara amal kebaikannya dengan amal kejahatannya. Kalau amal kebaikannya jauh lebih besar, ada kemungkinan dia akan langsung dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, kalau amal kejahatannya jauh lebih besar, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Setelah itu dia akan diampuni oleh Allah, dan selanjutnya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, zalim yang sulit diampuni oleh Allah. Kalau yang pertama tadi adalah zalim yang tidak akan diampuni oleh Allah, yang kedua zalim yang sangat mudah diampuni oleh Allah, yang ketiga adalah zalim yang sulit diampuni oleh Allah. Zalim apa yang ketiga ini? Berbuat zalim kepada sesama manusia, merugikan kepada sesama manusia, menganiaya kepada sesama manusia. Ini adalah zalim yang sulit diampuni oleh Allah, kecuali orang-orang yang pernah dirugikan, orang-orang yang pernah dizalimi ketika di dunia mau memberikan maaf. Tetapi sepanjang orang yang pernah dizalimi, orang yang pernah disakiti belum memberikan maaf, nanti di alam akhirat kelak akan menjadi urusan di hadapan Allah. Sebagaimana yang dilukiskan oleh hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di alam akhirat ada orang yang akan mau masuk ke dalam surga, tetapi di tengah jalan dia dicegat oleh tetangganya sendiri. Kenapa?
kok dicegat oleh tetangganya. Ternyata dia punya salah kepada tetangga tersebut yang belum terselesaikan ketika hidup di dunia. Ceritanya itu tetangganya punya rumah dipagari dengan pagar yang terbuat dari bambu. Oleh tetangga sebelah, pagar yang terbuat dari bambu itu diambil, dipatahkan hanya untuk tusuk gigi. Kita bisa membayangkan kalau hanya diambil, dipatahkan, diambil hanya untuk tusuk gigi, itu barangkali sangat kecil, tidak terlalu besar, mungkin tidak juga merusak pagar tersebut. Tapi yang punya pagar tidak ridho, tidak rela. Mau negur tidak berani karena yang mematahkan ini orang yang kaya, yang sombong, yang suka marah-marah ketika diingatkan. Maka dia dituntut di hadapan Allah. Saudara saya tuntut di hadapan Allah. Saudara pernah mematahkan pagar rumah saya tuntut saudara di hadapan Allah. Kalau saya tuntut di dunia percuma, saya pasti kalah. Sehingga dia dituntut di hadapan Allah. Maka dia akan masuk surga. Tidak jadi harus menunggu proses pengadilan yang belum terselesaikan. Gara-gara dia mematahkan pagar rumah yang terbuat dari bambu tersebut. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai muslim, orang-orang yang beriman, ayo kita menjalin hubungan yang baik dengan Allah. Tapi kita juga jangan melupakan kita harus menjalin hubungan yang baik antar sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ini harus kita seimbangkan, kita jaga dengan baik. Insya Allah kalau kita bisa mampu menjaga hubungan yang baik dengan Allah, hubungan yang baik dengan sesama manusia, insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang akan diselamatkan oleh Allah, baik di dunia, lebih-lebih kelak di alam akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu khutbah awal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan khutbah ini bertepatan dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbal tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.